cuma bisa masak telur. Bab 2893 sampai bab 2896. Umbridge menyerahkan botol air mineral di depannya kepada Ye Chong. Dia berkata, "Profesor Ye, Anda dapat menggunakan ini. Tetapi apakah Anda yakin tidak bercanda? Apakah Anda yakin membuat pohon mati mekar bukanlah sihir? Jika itu ajaib, katakan saja yang sebenarnya dan saya dapat membantu Anda menemukan langkahnya." Ye Chong tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Umbridge atas kebaikannya. Kemudian, dia mengambil air mineral tersebut, membuka tutup botolnya, dan menuangkan seluruh botol air mineral tersebut ke dalam pot bunga. Tanah di dalam pot bunga saat ini sangat kekurangan kelembaban dan sangat kering. Ketika air turun, ia mengisi celah-celah di dalam tanah. Setelah menuangkan satu botol penuh air, tanah menyerap air, mengeluarkan suara mendesis, dan akhirnya tampak sedikit lembab. Kemudian, Ye Chong mengulurkan jarinya dan mengetukkannya dengan ringan pada cabang yang mati, dan kemudian vitalitas elemen hutan dituangkan ke dalamnya. Semua orang yang hadir menatap tindakan Ye Chong dengan mata terbelalak. Orang-orang di barisan depan dapat melihat dengan jelas, sementara semua orang di tengah berdiri dan mencondongkan leher mereka ke depan. Mereka yang berada di barisan belakang merapat ke depan sebanyak mungkin, ingin melihat bagaimana Ye Chong melakukan sihir ini. Dan beberapa detik kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Saya melihat di dalam pot, tunas hijau perlahan tumbuh di cabang yang semula mati. Kuncup hijau tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membuka cabang dan daun, dan kemudian tumbuh bunga begonia yang cerah. Aroma ringan menyebar ke seluruh kelas. Saat itu, semua orang di kelas tercengang dan mengira itu adalah kedatangan Tuhan. Setelah beberapa detik, seseorang menarik napas beberapa kali dan berseru, "Ini sungguh menakjubkan. Bagaimana keajaiban ini bisa terjadi?" Luna, yang duduk di baris pertama, tampak terkejut. "Saya tidak melihatnya sama sekali. Apakah ini benar-benar bukan sihir?" Tidak mungkin, ketika pohon-pohon mati mekar, Umbridge berada di sebelah Ye Chong. Dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ye Chong hanya dia mengarahkan jarinya ke cabang yang mati dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, bunga dalam pot ini dibawa ke sini oleh Davis, jadi tidak mungkin itu bisa menjadi alat ajaib. Oleh karena itu, memang benar pohon mati ini sedang berbunga. Umbridge hampir berusia 60 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat hal yang begitu ajaib. Dia benar-benar tercengang. "Apakah ini benar, Profesor Ye? Apakah ini benar?" Davis juga tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin?" Kemudian, Ye Chong perlahan berkata kepada semua orang, "Segala sesuatu pada waktunya bergantung pada vitalitas. Meskipun kayu mati sudah mati, namun bila vitalitas dan vitalitasnya cukup, sel-sel kayu mati akan tumbuh kembali. Kemudian akan tumbuh tunas-tunas baru. Dan jika vitalitas itu sendiri cukup, itu akan mempercepat mekarnya tunas baru." Jadi semua orang baru saja melihat pemandangan itu. Tentu saja, yang disebut layu di sini bukan berarti mati. Bahkan di dahan yang sudah layu selama 1 atau 2 tahun, masih akan ada untuk beberapa yang masih hidup sel. Jika semua sel mati, maka mereka benar-benar mati. Seperti orang yang benar-benar mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kemudian, Ye Chong melontarkan serangkaian omong kosong tentang Tiongkok. Teori keterampilan medis kuno membuat semua orang bingung. Meski semua orang tidak mengerti, namun semuanya mendapat penjelasan yang masuk akal, yaitu teknik ini adalah teknik magis Tiongkok. Bagaimanapun,
Timur yang misterius telah lama tertanam dalam pikiran setiap orang. Oleh karena itu, masuk akal untuk menghubungkan mekarnya pohon mati dengan sihir mistik Timur. Jika Anda tertarik dengan pengobatan Tiongkok kuno, Anda juga dapat mempelajarinya dan mendapatkan wawasan darinya, kata Ye Chong. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa ini benar, dan Aula langsung mendapat tepuk tangan meriah. Hanya Davis yang berdiri di sana dengan mata terbuka lebar. Ye Chong melirik Davis, "Bagaimana? Apakah Anda masih ragu? Apakah saya ingin menunjukkannya kepada Anda lagi?" Davis benar-benar tercengang. Dia telah belajar selama lebih dari 40 tahun. Sebagai profesor biologi, bagaimana dia bisa percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi? Ini hanya merongrong kognisi. Namun, dari apa yang Ye Chong katakan, sepertinya sama saja. Mungkinkah negara timur kuno yang misterius itu benar-benar memiliki metode yang begitu kuat? Baru pada saat itulah Davis menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seekor katak di dalam sumur. Umbridge, yang berada di sebelahnya, juga melirik ke arah Davis dan berkata, "Tuan Davis, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Saya benar-benar sangat kecewa dengan penampilan Anda hari ini." Davis, saya pingsan. Dan duduk di bangku, tidak mampu untuk percaya bahwa ini benar. Kemudian, Umbridge berkata, "Oke, apakah Anda punya pertanyaan?" Pada saat itu, seorang gadis tiba-tiba berdiri. Dia sedang memegang tablet dengan gambar di atasnya. Dia berteriak dengan penuh semangat, Saya mengenalinya, Anda adalah orang Tionghoa misterius yang makan dan berkencan dengan Marilyn Monroe, benar kan?" Suaranya menjadi tajam karena kegembiraannya. Ye Chong tidak menyangka seseorang akan menanyakan pertanyaan ini. Mata gadis ini terlalu beracun, kamu bisa mengenalinya. Ye Chong mengerang diam-diam di dalam hatinya. Mendengar hal tersebut, para siswa semua mengambil foto-foto saat itu. Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan pohon-pohon mati yang bermekaran, tetapi mereka lebih peduli dengan gosip tentang pria yang makan malam dengan aktris populer tersebut. Setelah melakukan perbandingan, mereka menemukan bahwa pria buram di foto itu memang Ye Chong. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa foto yang diambil secara diam-diam sebelumnya kini akan mengungkapkan identitasnya. Meski potret di foto itu relatif buram, setelah ada perbandingan sebenarnya, sekilas semua orang bisa tahu bahwa ini adalah profesor biologi di depan mereka. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Tidak. Kamu berbohong. Itu kamu, ya. Lihat, itu persis sama, itu kamu." Semua orang berkata dengan penuh semangat, "Aku tidak menyangka, profesor yang kuat ini sebenarnya adalah orang misterius yang makan bersama bintang terkenal Monroe, ya." "Tuhan, ini berita yang luar biasa." Luna bertanya kepada Zhang Xiaojun dengan suara rendah. "Scarlet Yun, apa yang terjadi? Bukankah dia pacarmu? Kenapa kamu makan malam dengan Marilyn Monroe lagi?" Faktanya, Zhang Xiaojun tahu bahwa Ye Chong makan malam dengan Marilyn Monroe. Tapi sekarang dia hanya bisa tersenyum canggung. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, mereka adalah teman baik." "Ya Tuhan, pacarmu luar biasa, dia benar-benar mengenal bintang sebesar itu. Bisakah kamu memperkenalkannya padaku?" kata Luna dengan suara tergila-gila. Di sebelahnya, Elizabeth juga menajamkan telinganya, ingin mendengarkan baik-baik untuk melihat gosip seperti apa yang bisa diceritakan Zhang Xiaojun. Saat ini, banyak teman sekelas yang diam-diam mulai mengambil foto Ye Chong. Namun sayang, foto yang mereka ambil sangat buram. Tentu saja, Ye Chong melakukan sesuatu untuk mencegah siapapun mempublikasikan fotonya.
Jika orang-orang di dunia seni bela diri mengetahui bahwa dia sekarang berada di Universitas Neo-Tijin, maka rencana Ye Chong akan hancur. Namun hal ini tetap tidak bisa menghentikan para pelajar yang suka bergosip. Mereka sudah mempublikasikan penemuan ini di internet. Jika tidak ada gambar, mereka akan menjelaskannya dengan kata-kata. Saat ini internet sudah sangat berkembang. Dalam waktu kurang dari setengah menit sudah tersebar di berbagai media, forum, dan identitas pria misterius yang berkencan dengan Marilyn Monroe akhirnya terungkap. Dia sebenarnya adalah profesor tamu di Universitas Oxford. Saat ini saya sedang memberikan kuliah di Universitas Oxford. Pada saat yang sama, di dalam kasino di Washington, ada seorang pria duduk dengan sedih di sofa, merokok dan melihat ponselnya. Ketika dia melihat pesan pencarian populer pertama di forum ponsel, dia tercengang. Kabar ini mengungkap identitas pria misterius yang sebelumnya pernah berkencan dengan bintang kenamaan Marilyn Monroe. Pria misterius ini adalah profesor tamu di Universitas Oxford, dan dia sedang memberi kita kuliah sekarang. Ada banyak komentar di bawah pesan tersebut. Semuanya dari mahasiswa Universitas Oxford. Iya, Profesor Ye ini sangat tampan, kami mendengarkan ceramahnya, kami sangat beruntung. Aneh, awalnya saya ingin mengambil foto untuk semua orang, tetapi fotonya terlalu buram, mungkin karena terlalu dekat, jauh sekali. Semua orang pasti percaya kalau itu benar-benar dia. Saat pria itu melihat berita itu, matanya langsung melebar. Lalu, ia langsung menggali berita lain, yakni foto Marilyn Monroe jalan-jalan bersama pria misterius saat larut malam, seperti diberitakan media. Mata laki-laki itu nyaris melotot kegirangan. Haha, aku menemukanmu, kamu ada di sini. Ternyata laki-laki tersebut adalah adik botak yang menindas Marilyn Monroe. Dan dia juga adalah orang suci Fahai, orang murid. Ketika Ye Chong menyelamatkan Marilyn Monroe, dia mengawasi dari samping. Oleh karena itu, ketika berita tentang Marilyn Monroe dan pria misterius itu muncul, pria tersebut sudah mengetahui bahwa pria misterius tersebut adalah Ye Chong. Namun saat itu, Ye Chong belum diinginkan oleh Zebus. Dan pria itu terlalu malas untuk mempublikasikan temuannya. Dia hanyalah antek Saint Fahai, jadi dia tidak dibunuh oleh Ye Chong. Dan dia juga mengandalkan kepintarannya sendiri untuk lolos dari penangkapan Marilyn Monroe dan fair play. Sekarang dia bersembunyi di kasino sepanjang hari, dan juga menerima hadiah dari komunitas seni bela diri untuk menemukan Ye Chong. Namun, tidak ada yang bisa menemukan Ye Chong hari ini. Pria itu melihat komentar yang sedang tren hari ini. Dia tidak menyangka akan mudah baginya menemukan Ye Chong. Pada saat ini, seluruh dunia bawah tanah Hua Shengdun telah mengeluarkan pemberitahuan, dan itu adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Raja Zebus untuk mencari jejak Ye Chong. Berita Ye Chong bernilai $100.000, hahaha. Aku tidak menyangka, ternyata anak ini kuliah untuk menjadi sarjana. Pantas saja tidak ada yang bisa menemukannya, aku memang pantas menjadi kaya, pikir pria itu. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya, hei, apakah ini kuil Zeus? Saya punya berita tentang Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong tidak tahu bahwa rencananya telah hancur. Faktanya, rencana awal Ye Chong sangat bagus. Seorang pria yang mampu menguasai dunia pencaksilat dan mengalahkan para wali Fahai ternyata kuliah di universitas dan menjadi sarjana, tak seorang pun bisa membayangkan kontras seperti itu. Dan Ye Chong mencoba mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan jejak komunitas seni bela diri barat, dan kemudian meninggalkan Hua Shengdun dengan lancar. Namun di luar dugaan,
identitas Ye Chong terbongkar karena foto yang diambil secara diam-diam oleh paparazzi. Tapi Ye Chong sekarang tidak tahu, dan menyangkal dengan senyum masam bahwa dialah pria misterius itu, tapi tidak ada yang percaya lagi. Ye Chong masih diam-diam membaca mantra untuk mencegah orang lain mengambil foto dirinya dan mempostingnya secara online. Bahkan, tidak masalah apakah dia punya foto atau tidak, karena dia sudah ditemukan oleh adik laki-lakinya. Hingga waktunya tiba, Umbridge mengingatkan semua orang bahwa keluar kelas sudah usai. Semua orang enggan untuk pergi. Pada akhirnya Umbridge menemukan Veleman dan mengusir para siswa. Zhang Xiaojun mengikuti teman-teman sekelasnya keluar dan kembali menatap Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Zhang Xiaojun, "Keluar dan tunggu aku." Zhang Xiaojun mengangguk dan berjalan keluar bersama Luna. Segera, semua siswa pergi, Davis dibiarkan berdiri di sana. Dan dia akhirnya berdiri dengan bodohnya dan pergi. Akhirnya, Umbridge dan Ye Chong keluar kelas bersama. "Profesor Ye, ceramah Anda sungguh luar biasa, benar-benar memberikan banyak manfaat bagi saya. Saya berharap jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat datang ke sekolah kami untuk memberikan ceramah," kata Umbridge. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Nyonya, Anda telah mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Saya akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Namun, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." "Oh, ada apa, Profesor?" "Ye, katakan saja," kata Umbridge. Ye Chong berkata, "Baiklah, saya ingin kembali sekarang. Apakah menurut Anda saya bisa meminjam pesawat khusus Universitas Oxford?" Universitas Oxford memiliki pesawat khusus sendiri. Berangkat dengan pesawat khusus Universitas Nottingham adalah rencana terakhir Ye Chong. Jika tidak terjadi hal tak terduga, pasti tidak akan menarik perhatian dunia seni bela diri. Tak seorang pun di dunia seni bela diri mengira Ye Chong akan memiliki hubungan dengan dunia pendidikan. Dengan cara ini, Ye Chong dapat meninggalkan Hua Shengdun tanpa ada yang menyadarinya. Tapi Ye Chong belum mengetahuinya, tapi sesuatu telah terjadi. Umbridge setuju dengan sederhana, "Tidak masalah, Profesor Ye, saya akan membuat pengaturan sekarang, dan kemudian saya akan mengirim bus sekolah untuk mengantar Anda ke bandara, tempat pesawat khusus kami berada." Ye Chong mengangguk, "Terima kasih banyak." Lalu Umbridge pergi, dan Ye Chong berencana memanfaatkan waktu ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Xiaojun. Tepat ketika Ye Chong berjalan ke taman bermain, dia menemukan Long Qiushan menunggunya di sini. Dia melirik Long Qiushan, "Jangan ganggu aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu sekarang." Ye Chong terdesak waktu dan harus menemukan Zhang Xiaojun. Long Qiushan sangat malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia melihat Long Feiyun berlari dari kejauhan. "Oh, Tuan Kaisar Pedang, ini benar-benar kamu? Akhirnya aku bertemu denganmu." Long Feiyun mendatangi Ye Chong dan membungkuk dengan hormat. "Tuan Kaisar Pedang, saya putra kedua dari keluarga Panjang, Long Feiyun. Apakah Anda masih mengingat saya? Ayah saya meminta saya untuk datang dan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda." Setelah mendengar apa yang Long Feiyun kata ketika dia melihat sikap Long Feiyun lagi, hati Long Qiushan tiba-tiba jatuh ke dalam gua es. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa tebakannya benar. Ternyata Ye Chong adalah orang yang selalu diminta oleh keluarga Panjang. Akibatnya, Ye Chong tersinggung oleh Long Qiushan. Long Qiushan sangat ketakutan hingga kakinya lemah saat ini, dan dia hanya ingin melarikan diri dari sini. "Tuan Kaisar Pedang, saya ingin tahu sudah berapa hari Anda berada di sini. Apakah Anda pernah ke Universitas Nottingham?"
Kami bahkan tidak tahu, Long Fei-yun bertanya. Ye Chong berkata, saya sudah lama berada di sini, dan saya telah bertemu teman-teman Anda. Kata Ye Chong dan melirik Long Qiushan. Long Fei-yun tertegun dan langsung menebak alasannya. Apa, Long Qiushan? Kamu bajingan. Bukankah kamu bilang kamu belum pernah bertemu Kaisar Pedang? Ternyata kamu pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu menyinggung Kaisar Pedang? Long Fei-yun mengutuk. Long Qiushan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani berbicara. Apa-apaan ini? Bajingan, beraninya kamu mengabaikan Kaisar Pedang. Lihat aku kembali, kata Long Fei-yun dan hendak mengambil tindakan. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya akan pergi dulu. Juga, Anda tidak ada hubungannya di sini. Saya akan kembali. Long Qiushan meringkuk dan gemetar ketakutan. Long Fei-yun berkata dengan cepat, oh, Tuan Kaisar Pedang, haruskah aku kembali bersamamu? Jika kamu butuh sesuatu, atur saja agar aku melakukannya. Ye Chong terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi dan berkata dengan santai, oke, cukup tunggu aku di sini. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Dengan itu, Ye Chong meninggalkan Long Qiushan dan Long Fei-yun. Ketika dia pergi, dia samar-samar mendengar Long Fei-yun memarahi Long Qiushan. Dia bertanya-tanya apakah Long Qiushan akan mendapat masalah kali ini. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa. Dia menelepon Zhang Xiaojun dan membuat janji untuk bertemu di kolam tempat keduanya pertama kali bertemu. Saat ini, kolamnya masih asri, dan sinar matahari yang menyinari air memberikan perasaan yang sangat hangat dan ramah. Airnya berkilauan dan dikelilingi pepohonan. Banyak pasangan duduk di sana. Ye Chong menemukan Zhang Xiaojun di atas batu. Ye Chong, kamu sangat baik. Kapan kamu menjadi profesor biologi? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Zhang Xiaojun cemberut, meraih tangan Ye Chong, dan menariknya ke sisinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya sangat sibuk sehingga saya lupa memberitahu Anda. Bagaimana? Apakah yang saya katakan baik-baik saja? Zhang Xiaojun mengangkat wajahnya dan berkata, mari kita selesaikan. Saya akan membuat ikan malam ini. Bagaimana kalau menghadiahimu? Ye Chong menyentuh hidungnya, lalu berkata, baiklah, Xiaojun, maafkan aku harus segera pergi dari sini. Apa, kamu ingin segera pergi? Apakah kamu dalam keadaan seperti itu? Terburu-buru, Zhang Xiaojun mendengar ini, matanya merah karena cemas. Ye Chong tidak memberitahu Zhang Xiaojun betapa berbahayanya situasinya saat ini. Berangkat sekarang dengan pesawat khusus dari Universitas Oxford adalah satu-satunya kesempatannya. Jika tidak, kita akan dikepung oleh seluruh komunitas pencak silat di dunia barat. Zhang Xiaojun jelas sedikit kecewa dan bergumam, saya baru berada di sini selama beberapa hari dan saya akan pergi. Ye Chong menyentuh rambut Zhang Xiaojun dan menghiburnya, jika saya punya kesempatan, saya akan datang melihat kamu lagi. Zhang Xiaojun menundukkan kepalanya. Dia terdiam dan matanya merah. Tapi dia masih sangat bijaksana dan tidak menghentikan Ye Chong untuk pergi. Lalu, dia memeluk Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan tubuh fleksibel menempel di tubuhnya, dan aroma wangi mengalir ke hidungnya. Wajah lembab Zhang Xiaojun menempel di lehernya. Aku tidak tega meninggalkanmu, kata Zhang Xiaojun lembut. Ye Chong dengan lembut menghibur Zhang Xiaojun dan berkata, Xiaojun, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Aku akan kembali menemuimu setelah badai ini selesai. Kamu berbohong, hanya saja kali ini kita mengucapkan selamat tinggal.
dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita bisa bertemu, kata Zhang Xiaojun. Ye Chong berkata, jangan khawatir, aku tidak akan berbohong kepadamu kali ini. Setelah beberapa menit, Zhang Xiaojun menjadi stabil, lalu berdiri dan berkata, oke, pergilah, aku akan memiliki waktu yang lebih baik di sini jika kamu pergi. Ye Chong tersenyum pahit. Saat dia hendak berbicara, nomor telepon Umbridge masuk. Profesor Ye, semuanya sudah diatur. Anda dapat membawa mobil khusus kami ke bandara. Mobil sedang menunggu di gerbang sekolah. Ye Chong berterima kasih pada Umbridge dan kemudian berdiri. Xiaojun, saya harus segera pergi, ya. Zhang Xiaojun memaksakan senyum dan melambai pada Ye Chong. Ayo, sampai jumpa. Aku akan pergi jalan-jalan dengan adik perempuanku nanti. Ye Chong tersenyum pahit, mengetahui bahwa Zhang Xiaojun berpura-pura, tapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Selamat tinggal, aku akan datang lagi. Dengan itu, Ye Chong berbalik dan pergi. Zhang Xiaojun melihat sosok Ye Chong yang pergi, dan air mata mengalir lagi tanpa disadari. Setelah Ye Chong dan Zhang Xiaojun mengucapkan selamat tinggal, mereka juga merasa sedikit sedih. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Ye Chong menarik napas dalam-dalam, lalu datang ke gerbang sekolah sendirian. Benar saja, dia melihat buik bisnis hitam diparkir di depan pintu, dan seorang pengemudi berjas sedang menunggunya di sana. Di sebelah buik, ada seorang pria berjas putih berdiri. Itu adalah Long Fei-yun. Ye Chong sedikit mengernyit. Tampaknya Long Qiushan cukup cakap dan berpengetahuan luas di kampus. Segera, mereka mengetahui bahwa Ye Chong berangkat dengan bus sekolah. Ketika Long Fei-yun melihat Ye Chong, dia segera datang. Hei, Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini. Saya sudah lama menunggu Anda di sini. Apakah Anda ingin naik mobil ke bandara? Ayo pergi bersama. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya, berpikir itu benar-benar masalah. Tapi karena dia akan kembali ke negaranya, dia tidak peduli. Jadi, Ye Chong dan Long Fei-yun naik bus sekolah, dan sopirnya pergi ke bandara. Di bandara, terdapat pesawat pribadi yang didedikasikan untuk Universitas Oxford, yang biasanya digunakan oleh pimpinan sekolah untuk perjalanan bisnis internasional. Dan Ye Chong akan naik pesawat itu dan pergi tanpa ada yang menyadarinya. Mobil itu melaju sangat cepat di sepanjang jalan raya menuju bandara. Jalan ini sangat sepi, setelah melewati jalan layang hampir memasuki kawasan liar. Film jalanan yang Ye Chong tonton di TV sebelumnya adalah seperti ini. Jalannya berada di hutan belantara, memanjang lurus hingga ke cakrawala. Tidak ada mobil lain di jalan masuk kecuali mereka. Matahari terbenam menyinari jalan, memantulkan bercak warna keemasan. Di kiri kanan jalan terdapat sawah berwarna emas. Jika tidak terburu-buru, pemandangan ini akan tetap sangat indah. Namun, Ye Chong sedang tidak berminat menikmati pemandangan seperti itu sekarang. Ye Chong menoleh untuk melihat keluar jendela, sementara Long Fei-yun duduk di sebelah Ye Chong, tersenyum dan diam-diam mengamati Ye Chong. Dia merasa terhormat bisa duduk di mobil yang sama dengan Kaisar Pedang, salah satu dari 16 kaisar di dunia. Dan saat Ye Chong sedang melihat keluar jendela, berpikir liar. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di depannya. Kemudian terdengar suara pengereman mendadak, dan sesuatu memaksa mobil mereka berhenti. Yikuyu. Kemudian, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di udara. Hahaha. Nak, datanglah ke dunia seni bela diri baratku untuk membuat keributan. Apakah kamu ingin pergi seperti ini sekarang?
Mendengar suara ini, hati Ye Chong tenggelam dan alisnya berkerut. Sepertinya rencananya telah ketahuan. Sopir menghentikan mobilnya dan terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang berbicara? Saya tidak melihat siapapun. Ye Chong menghibur. Tidak apa-apa, Anda tetap di dalam mobil. Lalu, Ye Chong keluar dari mobil, dan Long Fei Yun mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ye Chong berkata kepada pengemudi melalui jendela mobil, "Tuan, Anda dapat kembali, bawa saja ke sini. Terima kasih kepada istri kepala sekolah untuk saya. Mengatakan bahwa saya telah mengubah rencana saya, dan saya akan kembali sendiri." Ye Chong didukung sopirnya pergi, karena bagi orang biasa seperti supir, tinggal di sini sama saja dengan mencari kematian. Kemudian, Ye Chong memandang Long Fei Yun. "Kamu harus kembali juga." Long Fei Yun menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan pergi." Ye Chong berkata, "Selanjutnya, apa yang harus aku hadapi adalah seluruh bela diri barat dunia seni. Apakah kamu masih ingin mengikutiku? Masih ada kesempatan untuk pergi sekarang. Jika ada bahaya, aku tidak bisa melindungimu." Long Fei Yun berkata dengan sangat tegas, "Keluarga Panjang mengirimku ke sini hanya untuk membantu Kaisar Pedang. Ya, dalam hal ini, tentu saja aku tidak akan meninggalkan Tuan Kaisar Pedang." Melihat pemuda yang teguh ini, Ye Chong mengangguk. Oke. Melalui Long Fei Yun, pandangan Ye Chong tentang keluarga Panjang telah sangat berubah. "Lupakan saja. Kamu dan aku akan bergabung hari ini untuk melihat seberapa kuat dunia seni bela diri di dunia barat," kata Ye Chong. Dan Long Fei Yun juga tampak sedikit bersemangat. Dia adalah putra bungsu di keluarganya, dan telah dilindungi dengan baik oleh keluarga Panjang sejak dia masih kecil. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pertempuran sengit seperti itu, dan dia tampak sedikit gugup. "Merupakan suatu kehormatan bagiku, Long Fei Yun, untuk bertarung bersama Kaisar Pedang." Ye Chong berkata, "Sama-sama." Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengemudi bahwa dia bisa pergi. Tidak lama setelah mobil pergi, beberapa bayangan hitam terlihat berjalan keluar dari lapangan di sebelah mereka. Dan mereka semua berjalan ke arah Ye Chong dan Long Fei Yun. Ada sekitar 10 orang, pemimpin di antara mereka mengenakan jaket kulit hitam dan berwajah dingin. Di belakangnya, di sebelah kiri berdiri seorang pria botak yang mengenakan kemeja dan anting-anting bermotif bunga hip-hop, dan di sebelah kanan berdiri seorang pria muda dengan rambut dicat hijau. "Hei hei hei! Akhirnya aku menemukanmu." Raja Zebus telah mengeluarkan perintah berburu. "Selama aku membunuhmu, aku akan memiliki banyak kekayaan," kata Lu Mao sambil tersenyum. "Benar. Terima kasih atas kekayaan yang Anda berikan kepada kami. Jika Anda meninggalkan kepala, tidak akan sulit bagi saya," kata Baldhead. "Rupanya mereka bukanlah orang baik." Long Fei Yun mendengus dingin. "Kalian, bajingan, apakah kamu masih ingin menyentuh Kaisar Pedang?" Lu Mao tertawa dan berkata, "Aku tahu, kamu sangat kuat. Kamu membunuh iblis pena dari 8 iblis hantu, dan meratakan seluruh organisasi orang suci Fahai. Sungguh luar biasa. Tapi apakah menurutmu kami akan melawanmu sendirian?" Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong dan Long Fei Yun merasakan ledakan niat membunuh di belakang mereka. "Ayo." Ye Chong menoleh ke belakang dan menemukan bahwa pada suatu saat, kerumunan gelap muncul di belakang mereka, perlahan berjalan ke arahnya. Jika Anda melihat sekeliling, mungkin ada hampir 100 orang di sana. Pada saat yang sama, di belakang selusin orang di depan, ada hampir 100 orang berkumpul ke arah ini.
Melihat persawahan di kiri dan kanan juga terlihat padat kerumunan orang yang masing-masing berjumlah 100 orang. Lebih dari 400 orang dibagi menjadi 4 arah dan mengepung Ye Chong dan Long Fei Yun. Melihat pertarungan ini, diperkirakan hampir semua master di dunia seni bela diri barat akan muncul. Melihat begitu banyak orang, Long Fei Yun agak panik. Dia berkata, "Tuan Kaisar Pedang, sepertinya ada banyak orang di sisi lain, apa yang harus saya lakukan?" Ye Chong tidak peduli. "Apakah kamu takut?" Long Fei Yun menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pemimpinnya, jaket hitam, mendengus dingin dan berkata, "Kamu harusnya takut, aku akan memberimu kesempatan untuk menangkapmu tanpa ampun. Aku bisa mengampunimu tanpa membunuhmu dan mengikatmu dengan Dewa Zebus. Bagaimana akankah Zebus menghukummu? Aku tidak peduli padamu, tentu saja. Jika kamu bersikeras melawan, aku akan membunuhmu dan hanya mengambil tubuhmu dan kembali." Ye Chong berkata, "Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu." Jaket hitam itu dia meludah, "Cumi-cumi palsu. Ada pepatah di Tiongkok bahwa tidak ada penalti untuk memanggang. Saya melihat kamu seperti ini sekarang." Saat dia mengatakan itu, sebuah rantai besi muncul di tangan jaket hitam itu, dan ia berputar ketika diayunkan. Lalu, tiba-tiba, rantai besi itu melonjak 7 meter, dan seperti ular perak, ia menyerang Ye Chong dengan ganas. Pada saat yang sama, Long Fei Yun telah mengeluarkan pedangnya. Ketika rantai besi terbang ke arahnya, Ye Chong tidak bergerak, tapi Long Fei Yun hanya bereaksi dan segera memblokirnya dengan pedangnya. Kemudian, terdengar suara dentang, dan rantai besi mengenai pedang. Long Fei Yun merasakan benturan yang sangat besar, tangannya mati rasa, dan dia hampir melemparkan pedang di tangannya. Long Fei Yun diam-diam terkejut, sepertinya kelompok orang ini sangat kuat. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali. Pedang Long Fei Yun tidak menghalangi rantai besi, dan rantai besi terus bergerak menuju Ye Chong. Ketika rantai besi mencapai mata Ye Chong tiba-tiba mengulurkan 2 jari dan menjepitnya di udara. Dia mendengar suara dong dan menjepit rantai besi itu. Sebelum jaket hitam sempat bereaksi, dengan pikiran, Ye Chong melepaskan aliran energi naga dan Phoenix dari tangannya, mengalir menuju jaket hitam di sepanjang rantai besi. Dalam sekejap mata, energi naga dan Phoenix membombardir tubuh jaket hitam, dan terjadilah ledakan. Jaket hitam terlempar mundur beberapa meter, dan rantai besinya putus menjadi beberapa bagian. Jaket hitam kaget, mengira Ye Chong memang cukup kuat. Kemudian, dia berteriak, "Semuanya, berkumpul dan tangkap anak ini, kami akan membagi uangnya secara merata." Pertama, pria berambut hijau dan pria beranting bergegas ke depan, dan kemudian lebih dari 400 orang di sekitarnya berteriak, dia juga bergegas ke depan. Orang-orang ini semua adalah ahli di dunia seni bela diri barat, tetapi mereka harus berada pada level yang lebih rendah dari Raja Zebus, dan mereka adalah ahli tingkat menengah ke atas. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada yang akan menjadi lawan Ye Chong. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk membunuh Ye Chong bersama-sama. Tapi mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka pergi bersama, mereka tetap bukan lawan Ye Chong. Meskipun orang-orang ini tahu betapa buruknya Ye Chong, mereka ingin mencoba peruntungan di bawah hadiah besar dari Zebus. Untuk sesaat, kerumunan itu bergegas menuju Ye Chong dengan cara yang besar dan putus asa, seperti binatang buas, dan melolong keras. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan ketakutan setengah mati saat membawa formasi. Misalnya, Long Fei Yun sedang memegang pedang di tangannya, meskipun dia tidak takut untuk buang air kecil,
Tangannya sudah gemetar. Ye Chong tersenyum, menghibur Long Fei Yun dan berkata, "Jangan khawatir, itu semua masalah kecil." Bersambung.